Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tahlil. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya tahlil. Kalau alhamdulillah, 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 itu namanya tahmid. Kemudian subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Itu artinya tasbih. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Itu namanya tahmid. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya tahlil. Jadi ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil. Yang dipermasalahkan orang sekarang, tahlil itu boleh atau tidak. Tergantung niatnya. Apakah tahlil itu untuk bermain-main? Ya tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau tahlil itu mengucap la ilaha illallah itu ikhlas lillahi ta'ala, malah itu dianjurkan sekali. Apalagi dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Bolehkah kita tahlil di dalam mobil? La ilaha illallah. Boleh. Bolehkah itu tahlil di tempat orang syukuran, orang wisuda? Begitu dia wisuda, dikalungkan la ilaha illallah. Boleh, tidak ada larangan. Di tempat orang anak lahir, lalu kita la ilaha illallah. Karena anak baru lahir nggak boleh keras-keras, nanti dia terkejut dia. Bolehkah di tempat orang melahirkan? Bolehkah tempat ada orang kematian? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan membacakan tahlil itu, syaitan-syaitan jadi takut, bersembunyi, jin-jin tidak berani mendekat. Lebih-lebih lagi suasana hati orang yang ada di rumah itu menjadi tentram, karena ala bidzikrillah tatmainnu qulubuhum. Dengan zikir itu jiwanya menjadi
tenang. Jiwanya menjadi tenang. Jadi bolehlah di tempat orang meninggal dunia kita takziah, kita bacakan la ilaha illallah. Mungkin bacaannya boleh lebih keras sedikit dibandingkan dengan di tempat orang baru melahirkan, ya, di tempat anak kecil yang dia bisa menangis kalau keras-keras. Tapi kalau di tempat orang kematian, apalagi takziah, sudah dikuburkan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari, 8 hari, 100 hari, 1000 hari, itu agak keras sedikit, tidak mengganggu. Masya Allah. Tapi ini ada pertanyaan lain lagi. Bolehkah tahlil seperti yang dilakukan banyak di Jawa itu? Kalau di Sumatera ada juga lah satu-satu, tapi jarang. Khususnya di tempat saya jarang. Nah, tapi boleh. Oh, bagus sekali. Nah, ini ada tanya jawab dengan siapa ini? Tanya jawab dengan seorang ustadz yang dari Medan. Kita dengarkan cuplikannya sedikit. Masya Allah. Bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong. Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, ya, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Nah, itu. Jadi bid'ah dan sunnah itu bukan hukum, tapi sifatnya. Jadi ada yang bersifat bid'ah, ada yang bersifat sunnah. Yang bersifat bid'ah ini, bid'ah ini ada lagi sifatnya, ada yang dolalah, ada yang hasanah. Bahkan Imam Izzuddin mengatakan 5. Ada yang bid'ah haram, ada bid'ah wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, kita dengarkan bagaimana. Itu kalau yang bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada contoh pada masa Rasulullah. Sunnah juga begitu. Ada yang sunnah itu hukumnya wajib, ada yang sunnah itu hukumnya mandub atau sunat pula. Sunat, karena sunnah dengan sunat dalam artian mandub berbeda kajian fikihnya. Karena di dalam akidah sunnah lain sedikit pembahasannya. Kalau di dalam fikih lebih cenderung kepada mandub, disunahkan atau an-nafilah. Jadi sunnah itu juga ada yang wajib, ada yang sunat atau mandub, ada yang makruh, ada yang mubah, ada pula yang haram. Sunnah ada juga yang haram. Iya, sekalipun dibuat oleh Rasulullah. Haram bagi kita, misalnya beristri lebih dari 4. Itu sunnah Nabi itu. Tapi haram bagi kita. Kenapa? Ada kekhususan bagi Nabi. Masya Allah. Nah, kita dengarkan sedikit. Ini seorang orang awam bertanya kepada kiai tentang tahlil tadi itu. Bolehkah tahlil di tempat-tempat tertentu atau di kuburan? Boleh atau tidak tahlil? Masya Allah. Nah, kita dengarkanlah. Kita tidak menyebelah kemana-mana. Kita tidak menyebelah ke Syiah, kita tidak menyebelah ke Wahabi, NU, Muhammadiyah, Persis, enggak. Cuma kita ingin menimba ilmu dari orang-orang ini. Kita timba ilmu sebanyak-banyaknya. Kita tidak menyebelah kemana-mana. Nah, kita dengarkan bersama. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa katanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Perkataan, perbuatan Nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah, kapan Nabi bikin? Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Nah, itu. Jadi sunnah itu bukan hanya sunnah Nabi, tapi juga ada sunnah dari sahabat. Berdasarkan hadis Nabi, fa'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafair rasyidin. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah olehmu sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah para khalifah sesudahku yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi ada orang yang pikirannya dipertentangkannya, dicari-cari masalah. Sampai-sampai ustaz sama ustaz tidak berteguran. Masya Allah, ini sangat disayangkan sekali. Nah, kita dengarkan. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi. Nabi nggak bikin, tapi Nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Mubah. Makan minum. Nabi istrinya berapa? Termasuk pakaian. Kata Allah berapa boleh? Mubah ini. 4. Nabi istrinya berapa? 4. Ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Nah, itu dia. Maaf. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada yang sunnah itu hukumnya haram. Ada yang sunnah itu hukumnya wajib. Ada yang hukum sunnah itu hukumnya mandub, sunnah. Ada pula sunnah yang hukumnya mubah. Jadi sunnah Nabi yang hukumnya mubah, memakai pakaian warna merah putih, warna kuning, warna-warna pakaian, itu bebas. Itu mubah, boleh saja. Walaupun ada hadis mengatakan Nabi agak lebih suka yang warna putih kayak ini. Warna putih lebih suka. Nah, itu yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Nah, siapa yang paling mengerti sunnah Nabi ini? Tentulah Nabi, para sahabatnya. Kalau sekarang tentu ulama. Jadi salahlah orang yang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu salah. Yang benarnya mari kita kembali kepada ulama yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja, tapi kembali kepada ulama yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hukumnya bagaimana? Kita udah bagi kemarin antara kenduri, sudah kita bahas. Dengan berdoa membaca Quran. Hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan sudah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maaf ini agak pilek sedikit. Kesimpulannya kita harus berilmu. Jangan kita cepat-cepat memvonis ini bid'ah, ini salah. Tapi kita pelajari dulu, kita pahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab dengan sastranya, ilmu balaghahnya, pahami hadis dengan asbabul wurudnya, serta tentang sanad dan perawinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.